Assalamualaikum, alhamdulillah bisa ketemu lagi, bisa bikin video lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ini saya bangun tidur terus lanjut langsung olahraga, karena walaupun abis sakit kemarin tapi jangan sampai ninggalin olahraga. Jadi waktu sakit kemarin tuh gak olahraga sama sekali, jadi ini udah mulai agak enakan, mulai deh olahraga lagi walaupun masih durasinya belum terlalu lama. Dan alhamdulillah di luar juga lagi hujan, jadi sejuk-sejuk gimana gitu. Tapi ini udah sekitar 12 menitan olahraga dan alhamdulillah keringat juga udah mulai gobios gitu. Terus itu ada berapa kalori yang udah terbuang dan sebagainya. Dan lanjut ini saya mandi. Selesai mandi langsung ini mau nirisin kentang yang tadi pas lagi sekalian olahraga itu, sambil ngerebus kentang yang pengen saya goreng kayak biasa, mau buat sarapan. Jadi sarapannya kentang goreng karena rotinya udah habis. Alhamdulillah ini kentangnya walaupun kayak sekitar udah 3 mingguan ya belum diolah. Jadi ini hasil belanja mingguan yang sebelum sakit. Terus jadi kentangnya belum sempet diolah-olah gitu, belum sempet dimasak, jadi takut keburu rusak. Walaupun ini pas lagi dikupasin mau diolah ini kondisinya masih bagus banget, tapi takutnya kalau lebih lama lagi nggak diolah takut makin rusak. Nah lagian juga nggak ada makanan buat sarapan, jadi ya udah bikin kentang goreng aja yang simple gampang kayak gini, tinggal dilumurin sama tepung maizena ya. Nah ini tadi sambil masak air dan alhamdulillah airnya juga udah mateng. Lanjut untuk ngegoreng kentangnya. Ini pakai minyak jelantah, jangan sampai kebuang, dan minyak jelantahnya alhamdulillah juga masih bagus. Nah ini sisanya mau saya simpen di wadah, entah nanti buat cemilan atau buat sarapan besok paginya. Jadi nggak saya makan semua untuk kentangnya, nggak digoreng semua untuk sarapan kali ini, tapi disimpan sisanya untuk kalau nanti ngemil atau besok buat sarapan. Dan lanjut deh digoreng kentang gorengnya. Nah teman-teman ini termasuk yang tipikal yang harus sarapan atau enggak, atau sarapannya tipikal yang harus nasi, atau kayak saya nih cemilan aja cukup kayak roti atau kentang goreng kayak gini, atau kadang kayak gorengan kayak risol atau apa gitu senemunya, tapi sarapannya emang bener-bener yang kayak ringan-ringan aja kalau saya, tapi tetap harus sarapan gitu karena biasanya udah lapar pagi-pagi. Dan ini sambil nungguin kentangnya mateng, saya mau nyuci. Jadi karena keran air yang lama yang ada di sink di belakang itu kan tadinya 2 saluran ya, yang satu buat nyuci piring dan yang satunya buat mesin cuci, tapi karena rusak jebol ya udah akhirnya sekarang nyucinya ngambil airnya dari kamar mandi. Nah jadi sebenarnya belum bisa beli ganti keran yang 2 saluran gitu buat di belakang karena harganya yang mahal. Jadi kemarin tuh pas lagi jebol itu kan lagi tanggal tua banget tuh. Jadi bener-bener uang yang seadanya aja dengan beli keran yang nggak ada pilihan lagi gitu sesuai dengan budget gitu. Ya udah pakai keran yang seadanya dulu kemarin belinya. Terus ya udah solusinya nyucinya ya gitu gantian sama kamar mandi. Dan ini alhamdulillah kentangnya juga udah mateng, terus diangkat deh siap buat sarapan. Tapi tunggu dingin, nanti kalau panas-panas nanti kayak debus lagi. Dan lanjut ya. Kadang kalau musibah tuh nggak milih-milih waktu sih. Kalau boleh milih waktu tuh yang lagi ada duitnya banyak gitu. Ini pas lagi nggak ada, maksudnya dalam keadaan terbatas, belum gajian, kok ya ada-ada aja gitu kejadiannya. Ya udah lanjut ini sama sarapannya. Jadi buat ya biar ada gizi-gizinya gitulah, kita pakai saya pakai keju ini yang slice. Jadi ya udah digabung-gabungin aja sarapannya dengan
bahan-bahan yang ada. Nah terus ini emang bener-bener udah tanggal tua nih waktu bikin video ini, pas di tanggal 25 Februari. Jadi sebenarnya udah harusnya tanggal gajian tapi belum belanja bulanan. Ya ini nih bahan makanannya udah banyak yang habis, jadi banyak yang ditengkurep-tengkurepin. Termasuk si saus ini udah minta dibeli yang baru. Dan lanjut ini karena sambil nyuci, jadi ini jemurannya mau saya angkatin dulu. Seperti biasa yang udah tahu dengan saya yang nggak pernah kenal sama setrikaan. Jadi ini langsung aja dilipet-lipetin, dan alhamdulillah pakaian saya tuh emang banyaknya yang nggak mudah kusut gitu. Jadi walaupun cuma dilipet-lipet tanpa disetrika, alhamdulillah sih nggak kusut. Nah ini sambil ngangkatin sambil langsung ngelipetin aja, jadi nggak kusut. Terus ngelipetinnya juga langsung disesuai di kelompok-kelompokin, jadi tinggal masukin ke dalam lemari, nggak usah dipilih-pilih lagi gitu. Jadi emang udah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan ini alhamdulillah nyucinya juga udah selesai, tinggal dijemurin deh. Jadi kayak gini ya kondisi di ruang belakang nih, segala rupa ada di sini. Jadi ada jemuran, ada dapur, ada meja buat makan, yang bisa juga buat kerja di meja. Pokoknya meja segala fungsi lah ya. Tapi ini rencananya insya Allah kalau ada rezeki, mau saya pasangin horden nih di bagian deket si ujung mesin cuci lagi, di bagian ujung deket jemurannya ini nih, yang deket si jemuran handuk ini. Nah ini mau saya kasih batasan gitu antara tempat jemuran sama ruang makan gitu. Rencananya insya Allah mau saya saya pasangin horden aja gitu biar kelihatan rapi. Karena di bagian jemuran ini tuh di ujung tuh belakang itu tuh juga buat tempat penyimpanan segala rupa. Pak suami tuh naro vakum mobil taruh situ, terus penutup roda ban mobil juga taruh situ. Ya udahlah ya, emang nggak punya tempat gudang, jadi ya apa-apa taruh aja tuh mentang-mentang di pojokan gitu, main taruh-taruh aja tuh pas suami taruh situ. Ya udah nanti insya Allah biar kelihatan rapih mau saya pasangin horden, insya Allah ada rezekinya. Nah ini lanjut saya mau masak pare. Jadi 2 pare ini tuh, jadi ada 3 pare, yang 2 ini tuh hasil belanjaan mingguan sebelum saya sakit. Jadi ini kayak udah 3 mingguan, sama seperti si kentang, udah lama banget di kulkas, belum saya olah karena emang kondisi saya nggak memungkinkan untuk masak. Nah ini jadi kondisinya tuh kayak udah hampir mau busuk gitu, tapi pas saya cek alhamdulillah cuman yang kebuang yang gak layak dimasak tuh cuman dikit aja. Jadi saya buang bagian-bagian yang kayak udah rusak banget, yang gak mungkin dimasak. Jadi ini alhamdulillah masih lebih banyak yang bisa terpakai ketimbang yang kebuang ya. Jadi kenapa saya punya satu lagi itu, saya belanja kemarin pas lagi udah enakan. Jadi rencananya udah bisa masak gitu, karena kalau beli mulu kan boncos. Jadi kemarin sempat belanja sedikit buat masak-masak di 1 minggu ini gitu. Jadi itu ada pare yang gede ini baru beli kemarin gitu. Jadi saya sengaja beli 1 pare ini karena emang saya kan suka banget pare. Terus ngelihat kondisi pare yang di kulkas 2 itu kayak takutnya nggak bisa dimasak gitu. Jadi just in case. Jadi kalau nanti ada kemungkinan si pare 2 yang di kulkas itu nggak bisa masak, tetap bisa masak pare gitu. Ternyata alhamdulillah 2 pare yang lama masih bisa diolah gitu deh. Jadi ini agak banyak ya parenya yang mau dimasak. Gak apa-apa, nanti kalaupun gak habis nanti disimpan aja, ditaruh di freezer, tinggal diangetin. Dan bunda-bunda hari ini masak apa? Ada yang sama masak pare juga.
Karena ternyata banyak banget ya teman-teman di sini yang suka banget sama pare, walaupun pahit tapi nggak tahu kenapa ya nyandu makannya. Nah ini saya taruhin garam yang mau diremes-remes gitu pakai garam buat mengurangi rasa pahitnya, walaupun nggak hilang sama sekali tapi setidaknya lebih agak mengurangi rasa pahit si pare. Nggak tahu juga bunda-bunda ada tips yang lain nggak selain apa dikasih garam kayak gini. Jadi saya sih cuma diremes-remes kayak gitu, terus nanti dicuci, dihilangin tuh sampai si busa-busanya hilang gitu. Udah deh, cuman itu doang yang saya lakuin untuk mengurangi rasa pahit. Kalau ada tips yang lain mungkin bunda-bunda bisa share ya di kolom komen. Jadi untuk jenis olahan makanan pare tuh saya suka semuanya deh kayaknya, kayak di somai itu saya juga suka somai apa namanya pare yang dikukus kayak gitu. Terus waktu dulu juga ibu saya pernah bikin pare yang diisi kelapa tengahnya tuh, jadi kelapanya udah dibumbuin kayak dibumbu untuk bumbu urap gitu. Nah itu tuh dikukus barengan sama si kelapa yang udah dibumbuin itu tuh enak banget gitu, pakai nasi anget. Masya Allah, belum pernah sih saya bikin karena nggak tahu cara, belum coba sih bikin bumbu kelapanya. Nanti deh kapan-kapan tanya resepnya sama si ibu biar bisa dipraktekin, jadi nggak cuman makan kalau dimasakin ibu aja gitu, biar bisa masak sendiri. Nah ini lanjut untuk nyiapin bumbunya karena emang simple aja, cuman bawang merah, bawang putih, dan cabai. Sebenarnya di kulkas ada tomat, jadi waktu itu tomat minta tolong beliin pak suami di tukang sayur, tapi dibawain duit 5.000, dibeliin semuanya tuh 5.000 nya banyak banget, padahal saya cuman bilang beliin tomat sedikit aja 2.000 gitu, paling dapet 3 gitu kan ya, ternyata sama dia dibeliin semuanya. Ya udah, jadi punya stok tomat lumayan banyak di kulkas, tapi nggak tahu kenapa kayak nggak cocok aja kalau di tumisan pare ini pakai tomat, jadi ya udah nggak usah pakai tomat. Nah ini nggak lupa masukin terinya, karena kalau pakai teri kayak gini tuh di tumisan tuh kayak mantep gitu, dari aromanya aja keciumnya udah sedap banget. Dan ini lanjut saya masukin si cabenya. Jadi emang saya sengaja tuh selalu nyimpen kayak teri, terus kayak udang rebon gitu, pokoknya itu selalu saya stok di kulkas, kalau habis beli lagi gitu. Jadi kalau tumisan-tumisan yang terlihat simple banget gitu jadi biar lebih kelihatan rasanya, biar rasanya semakin spesial gitu, kayak rasanya yang sederhana bisa kedongkrak gitu kalau ditambahin sama teri atau udang rebon gitu. Nah ini lanjut saya bumbuin pakai cuman gula, garam, sama kaldu ayam, udah itu aja. Terus ditambah sama kecap manis. Nggak tahu bunda-bunda tuh pada suka nggak kalau tumisan dikasihin kecap manis. Kalau saya tuh hampir semua tumisan tuh saya pakai kecap manis. Nah ini kecap juga udah mau habis, dan ini harus belanja bulanan banget ya, karena semua stok makanan udah habis semuanya. Alhamdulillah udah gajian, tinggal cari waktunya aja nih buat belanja bulanan. Dan ini sampai tunggu mateng, jadi saya tutup aja. Biasanya kan dia akan ngeluarin airnya sendiri tuh ya, sayur-sayuran kayak gitu, jadi ya udah saya tutup. Dan ini lanjut saya mau cuci peralatan masaknya. Nah jadi ini kerannya kan keran baru ya, keran plastik biasa, bukan yang kayak kemarin jenisnya. Nah kalau yang di keran yang lama itu kan ada sambungannya ya, yang waktu itu saya beli sambungan untuk khusus keran, ternyata sambungannya itu nggak bisa dipasang di keran yang baru ini. Jadi ini untuk lingkaran si kerannya itu tuh lebih terlalu besar gitu, jadi sambungannya tuh nggak cocok buat keran yang baru ini, keran plastik ini. Jadi ini kalau lagi ngebuka air kerannya tuh muncrat kemana-mana, karena emang dia tuh
tinggi ya posisinya. Jadi mau saya pasangin selang juga nggak masuk, saya tambahin sambungan keran yang kemarin juga nggak cocok. Jadi ya ini buka air kerannya tuh nggak boleh kenceng-kenceng, karena kalau volumenya terlalu besar tuh dia bakal muncrat kemana-mana. Dan biasanya saya kalau habis nyuci piring atau nyuci peralatan masak kayak gini tuh udah basah semuanya karena emang dia mancurnya tuh terlalu tinggi gitu airnya. Tahu deh nanti ini bertahan berapa lama pakai keran ini. Insya Allah sih kalau ada rezekinya ganti, tapi sayang juga sih ya kalau nggak dipakai. Nggak tahu deh, nanti dicari solusinya, mungkin cari yang sambungannya cocok sama jenis keran ini kali ya. Nantilah kita oprek-oprek tuh si online shop, si orange atau si hijau. Nanti atau teman-teman ada saran yang punya keran sama kayak saya, yang punya sambungannya yang cocok tuh yang kayak gimana, coba kalau bisa atau ada saran tolong ditulis di kolom komentar ya. Dan alhamdulillah untuk peralatan masaknya udah selesai semua dicuci. Lanjut langsung ngebersihin sinknya, karena ini kan kadang saya motong-motong di sini, terus ada kadang suka naro-naro makanan bahan masakan di sini, jadi harus bersih ya. Nah udah nih lanjut semuanya. Masakannya juga udah mateng, tapi saya belum mau makan karena masih ada rasa kenyang dari tadi yang makan sarapan kentang gorengnya. Jadi terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton, udah nemenin saya dari awal hingga akhir, dari olahraga sampai akhirnya selesai nyuci peralatan masak. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Terus mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang salah. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.